Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul Kunlun Tribulation Mermaid Tears dan bercerita tentang perseteruan sekte Kunlun dengan klan Dewa Lautan untuk mendapatkan pusaka air mata naga. Perseteruan ini menyeret seorang pemuda cupu bernama Mao Yin dalam petualangan seru yang pada akhirnya membuat sang pemuda mendapatkan pusaka maha dahsyat tersebut. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Hai guys, nih aku mau kenalin kalian situs game online terlengkap dan terhoki, yaitu IDN GG. IDN GG hadir dengan banyak pilihan game seperti Sportbook, eSport, IDN Live, Live Casino, dan masih banyak lagi. Selain games, IDN GG memiliki banyak bonus seperti welcome bonus, lucky spin, dan bonus referral. Hanya dengan sebarkan link referral kamu ke forum atau sosmed kalian, kalian sudah bisa dapatkan bonus hingga jutaan rupiah tiap minggunya. Wow! So, tunggu apa lagi? Daftarkan ID games kalian sekarang juga, mainkan dan dapatkan semua bonusnya. See you on lobby guys! Awal scene menceritakan tentang sekelompok klan Dewa Lautan yang diserang oleh sekte Kunlun untuk mendapatkan pusaka berupa air mata naga yang dapat merubah kekuatan ki seseorang menjadi tanpa batas level dewa. Tentu saja, hal itu mendapatkan perlawanan sengit dari klan Dewa Lautan yang perlahan terdesak oleh kekuatan dahsyat dari Maotong sang pimpinan Kunlun beserta para muridnya. Tidak berhenti sampai di situ, salah satu murid Kunlun rupanya menyebar racun syaraf ke udara yang menyebabkan para pasukan Dewa Laut menjadi lemah seketika. Sadar jika telah kalah, Xiaodong sang Dewa Laut pun kabur dan bergegas menyelamatkan putrinya Xiaowen yang mewarisi air mata naga dengan mengirimnya berteleportasi ke dunia manusia. Xiaodong pun kembali ditangkap oleh Maotong dan dipaksa untuk menyerahkan air mata naga untuknya. Lalu, ketika Maotong akan meraih pusaka itu, tiba-tiba pusaka itu pun lenyap seketika karena tidak mengakui Maotong sebagai pemiliknya. Hal itu rupanya membuat Maotong marah dan menghancurkan alam Dewa Lautan. Adegan pun berpindah pada murid Kunlun yang menyiksa para tawanan untuk mendapatkan air mata saktinya. Air mata ini
digunakan oleh Mao Tong untuk mengolah obat umur panjang agar dia dapat hidup lebih lama di dunia. Lalu, saat bermeditasi untuk memulihkan tenaga, tak disangka minuman yang dibawa oleh Mao Yin sang anak ternyata mengandung racun yang membuat Mao Tong pun tumbang. Akhirnya, atas perintah murid senior bernama Luxi, Mao Yin pun ditangkap dan berakhir di penjara akibat kematian ayahnya sendiri. Beruntungnya, salah seorang murid bernama Wen Chang yang masih kawan dekat Mao Yin membebaskannya dari penjara agar dapat membuktikan bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Setelah menggeledah seisi kamar Mao Tong, Mao Yin pun menemukan sebuah cawan berisi racun aroma yang dicurigai adalah sebab kematian ayahnya. Sejurus kemudian, datanglah Feng Xi yang memergoki Mao Yin yang menyelinap ke kamar Mao Tong. Lalu, meskipun Mao Yin menemukan sebuah bukti berupa cawan racun dan ingin menjelaskan bahwa cawan itulah yang menyebabkan ayahnya mati, Feng Xi serta murid lainnya tetap saja tidak percaya dan berniat ingin menangkapnya. Sebelum kabur, Mao Yin pun sempat menyembunyikan cawan itu di atas atap aula sekte sebagai pembuktian di kemudian hari. Adegan selanjutnya menceritakan tentang Mao Yin yang berhari-hari dikejar oleh Feng Xi dan kawan-kawan. Saat Mao Yin mulai terdesak, tiba-tiba muncullah Xiaowen yang memukul mundur Feng Xi dengan jurus ratusan es terbang miliknya. Merasa diselamatkan oleh gadis dengan kemampuan luar biasa, Mao Yin pun ingin mengikuti kemana dia pergi agar selamat dari incaran murid Kunlun. Namun, ketika Xiaowen melihat segel murid Kunlun di pinggang Mao Yin, seketika emosinya memuncak. Untungnya, Mao Yin menjelaskan bahwa mereka berdua adalah sama-sama korban fitnahan murid Kunlun karena dia dituduh telah membunuh ayahnya sendiri. Xiaowen yang iba karena sama-sama telah kehilangan ayah karena aksi sekte Kunlun, akhirnya setuju bertualang bersama Mao Yin tanpa sadar bahwa ayah Mao Yin lah pembunuh ayah dan juga klannya. Sampailah mereka di kota Baoze untuk melepas lelah setelah beberapa hari melakukan perjalanan. Di sana, Xiaowen menyaksikan kebaikan Mao Yin yang memberikan makanan kepada pengemis kecil yang kebetulan ditemuinya. Lalu, ketika ada seseorang yang tanpa sengaja menjatuhkan air ke tubuh Xiaowen dan mengubahnya menjadi wujud Putri Duyung, Mao Yin pun dengan sigap membawanya pergi dari tempat itu. Sadar bahwa Xiaowen akan berubah wujud apabila terkena air, Mao Yin pun memberikannya hadiah sebuah payung cantik untuk menemani perjalanannya. Lalu di tengah jalan, tanpa sengaja, mereka menemukan seorang pemuda yang diserang oleh para murid Kunlun. Dan tanpa pikir panjang, mereka berdua pun menolong orang tersebut karena merasa senasib setelah diburu oleh sekte yang sama. Para murid Kunlun akhirnya bertumbangan, dihajar oleh Xiaowen dan Mao Yin. Singkat cerita, pemuda yang mereka selamatkan itu rupanya bernama Wan Hai
seorang ahli racun yang ingin mendapatkan kembali cawan 1000 racun milik gurunya yang dicuri dan dijual kepada Luxi oleh adik perguruannya. Lalu, ketika Wan Hai meminta Luxi untuk mengembalikannya, dia malah berusaha untuk memberikannya sekotak air mata klan Dewa Laut sebagai sebuah sogokan. Wan Hai yang tetap memaksa agar cawan itu dikembalikan, akhirnya harus berurusan dengan para murid Kunlun yang memburu dan ingin membunuhnya. Cerita Wan Hai tentang cawan itu akhirnya membuka tabir tentang siapa sebenarnya dalang dibalik kematian Mao Tong. Merasa memiliki musuh yang sama, Wan Hai pun bergabung dengan Mao Yin untuk memberi pelajaran kepada Luxi yang licik. Pada malam hari ketika mereka melanjutkan perjalanan, mendadak Xiaowen merasa pusing lalu kemudian pingsan. Mao Yin yang panik, lekas membawanya ke penginapan pinggir hutan untuk memeriksa keadaan Xiaowen. Rupanya Xiaowen terinfeksi oleh demam beku yang perlahan menjangkiti tubuhnya dan membuatnya kehilangan kesadaran. Untungnya, Wan Hai yang seorang ahli racun mengetahui cara untuk menyembuhkannya. Lalu, setelah memeriksa beberapa bahan penawar demam beku, Wan Hai ternyata kekurangan satu bahan penawar berupa bunga anggrek tebing yang akhirnya memaksa Mao Yin untuk mendaki tebing yang sangat tinggi untuk menyelamatkan Xiaowen. Pada keesokan harinya, Xiaowen pun siuman dengan wajah yang sangat cerah. Dan setelah mengetahui bahwa Mao Yin yang bertaruh nyawa untuk menyelamatkan dirinya, dia pun tersipu malu hingga tumbuhlah rasa sayangnya kepada Mao Yin. Scene pun berpindah pada Mao Yin yang sedang makan siang di restoran dan menemukan Wei Tian, sang pemilik restoran, diganggu oleh seorang pelanggan. Dengan sigap, Wan Hai pun mencabut serulingnya dan memanggil lusinan ular yang menggigit si pelanggan. Kejadian ini rupanya membuat Wei Tian jatuh hati kepada Wan Hai, namun sayang cintanya tidak digubris oleh Wan Hai yang bersikap dingin. Rupanya, Wei Tian adalah seorang mata-mata Kunlun yang melaporkan setiap gerak-gerik Mao Yin kepada Luxi. Luxi yang mendapat laporan keberadaan Mao Yin, kemudian secara sembunyi-sembunyi membuat rencana penyergapan ke penginapan milik Wei Tian. Tanpa diduga, Luxi rupanya juga memerintahkan untuk membakar penginapan milik Wei Tian yang menyebabkan sang pemilik restoran itu bergabung dengan Mao Yin untuk membuat perhitungan. Sampailah mereka di hutan siluman yang dikuasai oleh akar pohon pemangsa manusia dan memaksa mereka bertempur untuk mempertahankan diri. Untungnya, dengan kerjasama tim yang solid,
Akhirnya mereka berhasil memukul mundur akar-akar yang hendak memangsa mereka. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun sampai di sekte Kunlun dan menyaksikan ledakan dahsyat dari belakang aula. Berasa ada kesempatan, mereka pun dengan pedenya masuk dari aula utama. Lalu tanpa diduga, mereka pun disambut oleh murid-murid Kunlun yang langsung menyerang membabi buta. Sayangnya, ketika Luxi ikut turun bertarung, kekuatan mereka nampaknya bukanlah tandingan dari Luxi yang telah memakan ratusan butir air mata klan Dewa Laut. Di saat mereka kalah dan ditawan, terungkaplah fakta dari mulut Luxi bahwa Mao Yin adalah anak ketua sekte Kunlun yang telah membunuh Dewa Lautan. Hal ini membuat Xiaowen shock dan tak menyangka bahwa Mao Yin adalah anak pembunuh ayahnya. Di saat bersamaan, secara misterius ada yang melempar bom asap dan membuat pandangan Luxi menjadi kabur. Rupanya, dia adalah Wenchang yang menyelamatkan Mao Yin dan membawa mereka melalui jalan rahasia. Xiaowen yang murka atas kenyataan yang ada, masih ingin melampiaskan kemarahannya kepada Mao Yin. Namun, hal itu urung dilakukan saat Xiaowen menemukan kaumnya yang ditawan di penjara bawah tanah oleh Luxi. Mendapatkan banyak bala bantuan dari penjara bawah tanah, mereka sekali lagi menantang Luxi untuk berperang. Pada kenyataannya, sekali lagi kekuatan gabungan Xiaowen dan Mao Yin bukanlah tandingan untuk Luxi. Dan walaupun bala bantuan sudah meningkat jumlahnya, tetap saja sebagian besar dari mereka harus kalah terbantai oleh para murid Kunlun.
Hingga pada suatu ketika, saat Luxi akan menikam tubuh Xiaowen, Mao Yin pun mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang yang dikasihinya. Ketulusan Mao Yin yang tewas melindungi Xiaowen membuatnya menitikkan air mata dan seketika merubahnya menjadi air mata naga yang merasuk dalam tubuh Mao Yin. Seketika Mao Yin pun sadar dan melihat tubuh Xiaowen yang telah berubah menjadi seekor ikan kecil karena memberikan air mata naga kepadanya. Di saat bersamaan, Luxi yang licik mencoba menyerangnya dari belakang, namun terhalang dinding energi yang tidak bisa ditembus. Dan dalam beberapa kali gerakan jurus dahsyat dari energi air mata naga, Luxi pun tersungkur oleh kekuatan dahsyat milik Mao Yin. Mao Yin yang sebenarnya ingin mengampuni Luxi, terpaksa mengakhiri hidup wanita itu saat Luxi akan menyerangnya dari belakang. Xin pun berpindah pada Mao Yin yang telah diangkat menjadi ketua sekte Kunlun yang baru. Dia pun harus menerima kenyataan bahwa perlu menunggu bertahun-tahun agar Xiaowen dapat kembali ke wujud manusianya. Bulan pun berganti tahun, di mana diceritakan bahwa Wan Hai dan Wei Tian telah menikah dan memiliki 2 anak yang lucu. Lalu, secara tak terduga, Mao Yin pun menyaksikan Xiaowen di kejauhan yang wujudnya telah kembali menjadi manusia sempurna. Dan film pun dinyatakan berakhir. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, selalu berbuat baik sesama manusia. Om Santi Santi Om.